Rekan sekalian, selamat datang kembali di channel saya. Pada kesempatan ini, saya kembali akan membahas satu artikel yang merupakan salah satu rangkaian dari vitamin B, yaitu vitamin B5. Untuk diketahui, vitamin B4 tidak lagi diklasifikasikan sebagai vitamin karena ternyata merupakan campuran dari beberapa elemen. Elemen-elemen tersebut adalah arginin, glycine, riboflavin, dan pyridoxine. Arginin adalah zat di dalam tubuh yang diklasifikasikan sebagai asam amino semi-esensial, tergantung pada perkembangan dan status kesehatan. Glycine adalah asam amino endogen yang paling sederhana. Tubuh kita dapat mensintesis glisin yang mempunyai fungsi penting di dalam tubuh. Sedangkan riboflavin kita kenal sebagai vitamin B2. Dan pyridoxine tidak lain adalah vitamin B6. Vitamin B5 yang juga dikenal sebagai pantothenic acid merupakan vitamin yang larut dalam air. Jika terjadi defisiensi vitamin B5, maka hal tersebut dapat memicu beberapa gangguan seperti sakit kepala, rambut rontok, nyeri otot di area kaki atau lengan, emosi tidak menentu, depresi. Seperti vitamin B lainnya, vitamin ini juga membantu mengubah terutama karbohidrat, protein dan lemak, yang kita makan untuk menjadi energi. Vitamin B5, terlibat sebelum tahapan proses metabolisme pada siklus yang lebih kompleks, yang disebut siklus Krebs. Pada tahap ini terjadi pelepasan karbon dioksida pada proses pembentukan asetil koenzim A, yang berasal dari asam pyruvate, dibantu oleh enzim pyruvate dehydrogenase bersama vitamin B1, serta vitamin B3 untuk mengambil proton, dengan disertai kehadiran magnesium. Vitamin B5, dalam bentuk aktif sebagai koenzim A, terlepas pada tahap pertama dari siklus Krebs, yang menghasilkan citric acid dari pertemuan oksaloasetate dengan asetil koenzim A, yang dibantu oleh citrate synthase enzim, sehingga membentuk ikatan karbon yang lebih panjang. Reaksi yang terjadi pada tahap ini dikenal sebagai reaksi kondensasi. Selanjutnya, vitamin B5 dalam bentuk aktif sebagai koenzim A, juga terlibat pada tahap keempat dari siklus Krebs. Salah satu tahap yang juga merupakan bagian dari 8 tahapan siklus Krebs dalam proses untuk menghasilkan energi. Pada tahap tersebut terjadi pembentukan succinyl koenzim A yang berasal dari alpha-ketoglutarate. Dibantu oleh alpha-ketoglutarate dehydrogenase enzim, di mana peran vitamin B5 adalah membuat karbon dioksida terlepas. Sedangkan vitamin B3 dalam bentuk aktif sebagai nikotin amide atau NAD, melaksanakan tugas sebagai pengambil proton dibantu oleh TPP, yang merupakan bentuk aktif dari vitamin B1. Koenzim A, atau bentuk aktif dari vitamin B5, juga terlepas pada tahap yang paling penting dalam siklus Krebs. Disebabkan pada tahap inilah energi dihasilkan. Tahap tersebut adalah tahap kelima dari siklus Krebs, di mana inorganic phosphate ikut terlibat. Pada tahap ini guanosine diphosphate atau GDP berperan mengambil gugus fosfat untuk membentuk guanosine triphosphate atau GTP, yang kemudian bertemu dengan ADP atau adenosine diphosphate. Pertemuan inilah yang akhirnya menghasilkan ATP atau adenosine triphosphate atau kita kenal sebagai energi atau kalor atau juga dikenal sebagai tenaga. Energi ini digunakan dalam semua aktivitas biologis yang terjadi pada tubuh manusia. Sebagai informasi, siklus Krebs dinamai untuk menghormati ilmuwan bernama Adolf Krebs yang telah mengungkap siklus asam sitrat pada proses metabolisme untuk menghasilkan energi pada makhluk hidup di tahun 1932. Sir Hans Adolf Krebs yang lahir pada 25 Agustus tahun 1900 dan meninggal 22 November tahun 1981, adalah dokter dan biokimiawan berkewarganegaraan Jerman dan Inggris. Dia adalah penerima penghargaan Nobel bidang fisiologi dan kedokteran untuk karyanya dalam menjelaskan proses metabolisme. Demikianlah peran penting dari vitamin B5 dalam bentuk aktifnya pada metabolisme yang terjadi di dalam sel manusia, tepatnya pada matrik mitokondria. Berapa sebenarnya kebutuhan harian kita terhadap vitamin B5? Mengacu kepada Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2019.
Tentang angka kecukupan gizi yang dianjurkan untuk masyarakat Indonesia adalah sebagai berikut. Bayi sampai anak berusia 9 tahun, kebutuhan hariannya adalah sebanyak 1,7 mg sampai 4 mg. Pria dan wanita berusia 10 tahun ke atas, kebutuhan hariannya adalah sebanyak 5 mg. Lalu, dari mana kita bisa memperoleh vitamin B5? Dari makanan yang dapat kita konsumsi. Vitamin B5 dikenal sebagai pentofeinic acid. Kata pentofeinic berasal dari bahasa Yunani pantou, yang dibaca padau, dan mempunyai arti harfiah di mana-mana. Jadi, ada banyak makanan yang mengandung vitamin ini. Berikut beberapa pilihan makanan yang mengandung vitamin B5. Jamur shiitake, di dalam 1 cup, 250 gram bisa mengandung vitamin B5 sekitar 5,2 mg. Atau dapat memenuhi 104% dari kebutuhan harian. Ikan salmon, di dalam 6 ons filet bisa mengandung vitamin B5 sekitar 3,3 mg. Atau dapat memenuhi 65% dari kebutuhan harian. Ikan tuna, di dalam 6 ons bisa mengandung vitamin B5 sekitar 2,3 mg. Atau dapat memenuhi 47% dari kebutuhan harian. Ikan trout, di dalam 5 ons bisa mengandung vitamin B5 sekitar 1,5 mg. Atau dapat memenuhi 30% dari kebutuhan harian. Buah alpukat, di dalam 1 buah bisa mengandung vitamin B5 sekitar 2,8 mg. Atau dapat memenuhi 56% dari kebutuhan harian. Dada ayam, di dalam 6 ons bisa mengandung vitamin B5 sekitar 2,7 mg. Atau dapat memenuhi 54% dari kebutuhan harian. Daging ayam tanpa lemak, di dalam 100 gram bisa mengandung vitamin B5 sekitar 1,6 mg. Atau dapat memenuhi 32% dari kebutuhan harian. Paha ayam, di dalam 1 potong paha atas bisa mengandung vitamin B5 sekitar 1,7 mg. Atau dapat memenuhi 34% dari kebutuhan harian. Paha bawah ayam, di dalam 1 potong bisa mengandung sekitar 1,1 mg. Atau dapat memenuhi 23% dari kebutuhan harian. Terakhir, daging sapi, di dalam 6 ons bisa mengandung vitamin B5 sekitar 2,3 mg. Atau dapat memenuhi 45% dari kebutuhan harian. Susu, di dalam 470 ml bisa mengandung vitamin B5 sekitar 1,8 mg. Atau dapat memenuhi 36% dari kebutuhan harian. Ubi jalar, di dalam 250 gram bisa mengandung vitamin B5 sekitar 1,3 mg. Atau dapat memenuhi 26% dari kebutuhan harian. Ikhtisar dari artikel ini menunjukkan bahwa pemenuhan vitamin B5 cukup dengan memilih makanan yang akan kita konsumsi. Demikian artikel ini saya buat, semoga bermanfaat dan terima kasih.